Halo, saya Muhammad Militer kembali bersama Mesin Perang Channel. Setelah sekitar 1 bulan bertolak dari Italia, KRI Brawijaya 320 telah tiba di perairan Indonesia, tepatnya di Selat Sunda, pada Kamis 4 September 2025. Sebelum bergabung ke home base-nya di Koarmada 2, kapal OPV WPA ini akan singgah di Jakarta untuk menjalani seremonial. Beginilah penampakan KRI Brawijaya 320 saat masuk di perairan Indonesia, tepatnya di perairan Selat Sunda, di mana saat masuk di perairan Indonesia, kapal flagship milik TNI AL ini dikawal oleh KRI Sultan Taha Saifuddin 376, sebuah kapal perang jenis korvet dari kelas Parchim milik TNI AL. Bahkan dalam video yang beredar, KRI Brawijaya 320 melaju kencang menerjang lautan Indonesia. Sebelum tiba di Indonesia, KRI Brawijaya 320 memulai perjalanannya dari Italia, tepatnya dari markas Fincantieri di La Spezia pada 29 Juli 2025. Dalam perjalanannya, kapal OPV dari kelas Paulo Tahun di Revel ini singgah di beberapa negara, mulai dari Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir, hingga persinggahan terakhir yakni Sri Lanka sebelum akhirnya bertolak ke Indonesia. Selama kunjungannya di beberapa negara, kapal perang yang dikomandani Kolonel Laut John David Nalasakti Sondak melakukan misi diplomasi maritim dan juga mengisi perbekalan kapal, mulai dari bahan makanan serta bahan bakar kapal. Selain itu, dalam perjalanannya, KRI Brawijaya 320 berpartisipasi dalam 3 latihan bersama kapal perang dari negara lain, seperti saat di perairan Mediterania dekat Turki. KRI Brawijaya 320 menggelar latihan bersama sesama kapal TNI AL KRI Sultan Iskandar Muda 367, dan latihan ini mencakup manuver taktis di laut. Masih di Laut Mediterania, KRI Brawijaya 320 melaksanakan latihan bersama dengan frigate Angkatan Laut Mesir bernama INS Tahia Misr 1001. Kemudian di Laut Merah, KRI Brawijaya 320 juga menggelar latihan bersama dengan kapal perusak Italia ITS Caio Duilio D554. Jelas, perjalanan KRI Brawijaya 320 ke Indonesia bukan sekedar perjalanan pulang, namun juga perjalanan misi diplomasi hingga misi latihan bersama. Dengan telah tibanya KRI Brawijaya 320 ke Indonesia serta akan bergabung ke Koarmada 2, akan meningkatkan kemampuan TNI AL, terlebih juga meningkatkan daya deteren di kawasan. Hal ini karena ancaman yang akan datang ke Indonesia akan semakin kompleks dan semakin besar. OPV BPA, yakni KRI Brawijaya 320 yang diakuisisi oleh TNI AL, memiliki berbagai persenjataan dan elektronik, mulai dari meriam utama Leonardo 127 mm yang mampu menembakkan amunisi berpemandu jarak jauh Vulcano. Kemudian meriam single deck 76 mm, rudal anti kapal dan amunisi berpemandu asimetris, dan 2 sistem meriam 25 mm yang dioperasikan dari jarak jauh. Kapal ini juga dilengkapi dengan 16 vertical launch system berjenis A50 dengan rudal pertahanan udara SAM ESD yang berbasis pada rudal MBDA Aster. Pada kapal ini juga terpasang radar AESA 4 muka tetap Leonardo Kronos Quad C-band, di samping rangkaian EW yang luas dan mumpuni oleh grup ELT Elektronika, termasuk RESM, CESM, dan RECM. Meski demikian, belum diketahui apakah OPV ini dilengkapi dengan rudal anti kapal dan torpedo. Namun, jika melihat spesifikasi yang diakuisisi oleh Indonesia yakni Light Plus, seharusnya 2 persenjataan ini terdapat pada OPV tersebut. Secara keseluruhan, kapal dengan nama lain Patrugliator Polivalente di Altura ini memiliki panjang 143 meter, lebar mencapai 16,5 meter, dan bobot mencapai 6.250 ton.
Dibekali mesin Kodak gabungan antara mesin diesel dan mesin turbin gas, kapal ini dapat melaju dengan kecepatan 55 km per jam dengan jarak jangkau mencapai 9.300 km. Nantinya, sesuai tugas yang telah ditetapkan, untuk KRI Brawijaya 320 akan ditempatkan di Koarmada 2 dengan jangkauan operasi hingga mencapai area timur atau Koarmada 3. Hal ini untuk membantu dan memperkuat kekuatan di Laut Papua dan laut sekitar Papua. Kemudian, untuk KRI Prabu Siliwangi 321 akan ditempatkan di Koarmada 1 yang nantinya menjaga keamanan perairan barat. Tak hanya itu, KRI Prabu Siliwangi 321 juga akan berpatroli di Laut Cina Selatan yang selama ini menjadi arena konflik sejumlah negara-negara Asia Tenggara dan Cina. Dan diharapkan dengan kehadiran KRI Prabu Siliwangi 321 ini, ketegangan hingga provokasi di perbatasan Indonesia khususnya di Laut Cina Selatan atau di perairan Natuna dapat dicegah.